Engkau Yesus, tausiaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, lebih dari setiap rencana kami, lebih dari setiap hubungan yang sedang kami jalani, entah itu kami yang sedang membangun hubungan, pacaran, atau yang sudah bertunangan, bahkan mungkin ada di antara kami yang sedang merencanakan untuk memasuki jenjang pernikahan, atau hal-hal lainnya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam hubungan keluarga antara anak dengan orang tua, dan siapapun Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, Engkau yang menjadi pusat dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa pengertian kami dengan kekuatan kami, dengan hikmat kami sendiri, kami tidak mampu menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang cukup kompleks, yang cukup rumit, dan bahkan seringkali ada banyak hal-hal yang misteri yang tidak dapat kami ketahui. Tetapi melalui pujian penyembahan kami malam hari ini, kami mau menyatakan bahwa Engkau Yesus yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami mau mengikuti acara bukan tontonan malam hari ini sepenuhnya Tuhan. Engkau pimpin, Engkau mengurapi kami semua, baik yang ambil bagian maupun setiap kami yang melihat dari rumah kami masing-masing. Kiranya kuasa Tuhan bekerja, dan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat ini dapat menjadi masukan yang baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati hamba-hambamu semua yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo rekan-rekan profesi muda yang dikasihi Tuhan. Kita kembali ada di acara Bukan Tontonan. Dan di Bukan Tontonan edisi kali ini kita menambahkan satu sesi baru, yaitu kita punya talk show. Dan di talk show kali ini kita akan membicarakan satu tema besar tentang relationship. Dan kami percaya ini bisa memperlengkapi teman-teman. Nah, tema khusus yang kami angkat akan kami bahas saat ini secara khusus adalah single or marriage, which better ya. Single atau menikah, mana yang lebih baik? Nah, tentu ini bukan akan saya yang menjawabnya, tapi di sini sudah ada narasumber-narasumber yang kita perkenalkan saja ya. Di sini ada Coach Chandra dan Cimeme ya. Mereka sudah berapa lama menikah berarti Coach Chandra dan Cimeme? 5 tahun. Sudah 5 tahun menikah dan terlibat aktif di dalam pelayanan berarti dari tahun berapa? 2000. Kalau Coach Chandra sendiri berarti dari tahun 2013 kita tunangan. ya. 2013 kita tunangan. Di situ sebenarnya udah sama-sama mulai aktif di Aktif pelayanan. dalam pelayanan. Karena saya Udah di pelayanan sini. bersama ya. Iya. Setelah itu saya sekolah, baru menikah 2015. 2015 menikah. Kalau Cimeme sendiri terlibat di pelayanan berarti dari kepemudaan ya, dari pemuda terlibat dalam pelayanan dan aktif dalam pelayanan di gereja lokal kami di GPD Manahem Tegal sampai saat ini. Berarti udah kurang lebih berapa tahun? Lebih dari 10 tahun lah. Lebih dari sekolah minggu bahkan ya. Jadi ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan dan mereka sudah menikah ya 5 tahun ya, sudah menikah 5 tahun. Nah, di sebelah saya ini juga narasumber kita namanya Cidesiani dan dia masih stay single sampai hari ini, available, dan dia juga terlibat aktif dalam pelayanan pemuda, pelayanan remaja ya. Sudah berapa lama ya Jia berarti terlibat dalam pelayanan di gereja? Sudah lebih dari 10 tahun. Ya, 10 tahun. Lebih dari 10 tahun ya. Jadi teman-teman, narasumber kita kali ini adalah narasumber yang berkompeten untuk membahas tentang marriage or single ya, which better ya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan pertamanya tuh begini. Apa alasan yang tepat bagi kita untuk memutuskan ini kita mau nikah nih? Nah, dan sebaliknya nanti, apa sih alasan yang tepat
untuk saya masih mau tetap sendiri, memutuskan untuk tetap sendiri. Nah, mungkin boleh lebih dulu yang sudah menikah dulu nih. Alasan yang tepat kira-kira gimana? Alasan yang tepat untuk memutuskan menikah gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang khusus oh saya harus menikah gitu. Tetapi sesuai dengan komitmen aja. Komitmen ya. Jadi kita menjalin hubungan pertamanya itu kan nggak hanya sekedar menjalin hubungan pacaran, tetapi dari awal kita pacaran kita sudah tahu arahnya mau kemana. Jadi alasan yang tepat untuk kita mau menikah itu adalah komitmen. Artinya ada arah, ini tujuan pacaran kita ini mau ngapain nih ya, relationship kita ini mau betul. ngapain nih, bukan ya aku mau coba-coba siapa tahu cocok kira-kira. Itu bukan alasan yang tepat ya, itu bukan alasan. Gimana kalau Cimeme sendiri, dari Cimeme sendiri memutuskan nih ini alasan yang tepat nih untuk saya menikah saat ini ya, gimana? Wah karena saya udah putus cinta 10 kali kayaknya ini paling tepat lah, udah yang ke-11 misalnya kita, atau alasan apa yang tepat kira-kira? Jadi ya kembali lagi memang seperti yang tadi dibilang komitmen. Karena dari kami menjalin pun awalnya kami cuman bersepakat untuk jadi sahabat dulu sih. Jadi kalau ditanya kami punya tanggal jadian nggak? Kami nggak punya tanggal jadian nih, gitu. Nggak punya tanggal jadian. Iya, jadi sampai suatu ketika Coach Andre ini mau masuk kelas tingkat 2 di SAB. Saya bilang memang dia bilang sih komitmen saya akan lamar kamu dulu sebelum saya masuk gitu. Cuman udah deket-deket bulannya saya bilang udah nggak usah dipikirin, mau sekolah dulu aja gitu loh. Kalau prinsip saya kalau memang Tuhan kasih dia yang terbaik buat saya, ya selesai dia sekolah pasti balik gitu loh. Ternyata singkat cerita sebelum sebulan 2 bulan kamu mau berangkat ya? Iya. Tiba-tiba 2 minggu persiapan dia bilang orang tua saya mau datang. Nah dari situ saya lihat berarti ada memang keseriusan, dia ada ya. keseriusan dan komitmen yang dia Benar-benar dijaga ya. dijaga dan dia mau buktikan. Dibuktikan gitu. ya. Berarti ini memang betul-betul teman-teman poin penting yang kita ambil di sini, alasan-alasan yang tepat dalam menjalin satu hubungan atau alasan yang tepat ketika kita mau menikah, kita harus pastikan dulu ini tujuannya jelas, komitmennya kita bisa jaga dengan baik, sehingga itu juga akan menunjukkan keseriusan kita ya dalam berumah tangga, karena kita juga melihat ada orang-orang yang akhirnya masuk dalam rumah tangga tapi justru di sana mereka malah tidak teruji komitmennya ya, keseriusannya tidak ada. Oke. Boleh nggak? Nah, gimana? Maaf, saya tambahkan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan yang tadi, ininya kapan tepatnya memutuskan menikah? Itu tidak bisa dikatakan tepat waktunya kapan, karena menikah itu bukan sebuah, memang sebuah kebutuhan, tetapi bukan sebuah hal yang deadline. Aku harus menikah umur sekian. Jadi kalau misalkan seperti itu, maka kita akan terjebak situasi akhirnya siap aja. Ya, kita tidak mempertimbangkan lagi dengan tadi ya, tidak ada mempertimbangkan semua dengan baik. Oke. Nah, bagaimana dengan si Desiani sendiri ya? Kalau ini udah menikah tadi komitmennya bagus, ini juga berkomitmen tapi komitmennya untuk sendiri. Nah, ini gimana? Alasan si Desiani sendiri untuk aku masih mau stay single sampai sekarang itu apa nih? Saya rasa banyak rekan-rekan crossover juga ya, mungkin alami yang ya sedang ada di situasi yang sama single. Gimana? Klarifikasi. Bukan karena komitmen untuk sendiri, enggak ya. Setiap orang pasti punya keimpian untuk nikah pasti gitu loh. Cuman dengan situasi dan kondisi istilahnya itu akan menjadi apa ya? Bukannya kita menutup diri, kan terkadang orang bilang ayo jangan pilih-pilih, jangan ini. Tapi balik lagi kayak tadi si Chandra bilang, jangan akhirnya nikah itu karena deadline. Jangan karena sesuatu yang kita paksakan gitu loh. Nanti akhirnya ujung-ujungnya nggak enak dan nggak bagus pasti gitu. Jadi ya sebenarnya sih jalanin aja hidup. Cuman juga kalau dibilang kenapa nggak sampai sekarang belum, bukan karena nggak mau tadi saya bilang pertama juga, tapi faktor ya lingkungan juga yang akhirnya mendukung untuk ya udahlah sabar aja nunggu waktunya Tuhan balik lagi gitu. Jadi semua dijalanin apa adanya lah, bukan karena komitmen saya mau single, saya mau ini, enggak gitu. Jadi lebih kepada tapi tetap ada pertimbangan toh. Misalnya Ada dong. kan tadi kan
punya alasan-alasan untuk kita mau menikah. Nah, jadi kalau single tentunya dengan juga mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk ya daripada saya buru-buru, daripada saya hanya karena dengar kata orang kemudian saya langsung menikah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan Jadi sendiri gini, ya, pada kriteria. pasti gini. Setiap kita lah ya, bukan siapa anak. Setiap kita tuh pasti kan di step umur 20 kita udah punya impian tuh, oh saya harus nikah nih dengan yang gini, yang gini dengan standar yang begini. Oke. Pasti kan ada. Nah, umur 30 juga pasti beda lagi. Standarnya pasti beda lagi ketemu. Umur yang akhirnya makin matang, kita akan diketemukan dengan posisi yang makin skupnya makin kecil. Dengan kondisi juga yang apa yang kita mau dulu yang panjang lebar mungkin sampai 30 atau 40 kriteria akhirnya jadi persempit, tapi itu akan jadi sesuatu yang intinya gini nih gitu loh. Maunya yang gini nih gitu loh. Dan juga gini, saat udah usia makin matang, kita bilang gini, kalau buat saya ya khususnya, nggak mau menyia-nyiakan sesuatu yang bakalan ke depan udah nggak enak tuh tadi, untuk sesuatu yang ini aku udah enak nih kayak gini nih. Tapi bukan berarti aku nggak mau maju ataupun nggak mau mencari pasangan, enggak. Tapi lebih ke ntar dulu deh, nanti pasti Tuhan akan kasih itu keyakinanku. Cuman berjalannya waktu tuh yang tadi standar itu akan jadi patokan pilihannya tuh bener-bener yang ya udah kalau nggak kayak gini ya mendingan enggak, karena kan sayang udah membuang waktu yang udah lama sendirian istilahnya dengan tidak menikah gitu kan. Kalau cuman dapetnya yang gitu sesuai istilahnya kita asal ini ya ngapain gitu. Jadi justru jangan sampai pernikahan yang di bayangan kita indah itu, tapi karena ya faktor-faktor pressure, bisa dikatakan tekanan-tekanan dari luar, kemudian aku nikah deh, tapi justru kita tidak menemukan keindahan di dalam pernikahan itu. Nah, ini pertanyaan yang kedua tuh begini, ada orang yang berpikir hidupnya itu jadi lebih bahagia kalau dia nikah gitu. Aduh, kayaknya ada yang kurang ya, saya akan lebih bahagia. Nah, ini gimana? Ini sebenarnya cuma sekedar mitos kah atau ya memang betul orang yang menikah itu lebih bahagia dari orang yang single? Gimana? Ya, ini kan sudah melewati fase single dan menikah. Gimana? Jadi apa bahagia itu sebelum menikah ya nggak bahagia, setelah menikah kayaknya happy banget kelihatan dari wajahnya gitu. Kategori bahagianya itu apa ya? Nah itu itu balik lagi mungkin subjektif ya, tapi ya perasaan yang lebih happy lah menjalani hidup tuh karena sudah menikah. Sebelumnya tuh kayaknya hidup itu kurang maksimal kalau nggak menikah gitu ya. Kalau Messi sendiri gak suka galau-galau gitu. Ya. Baper. Gimana kalau pendapat dari? Pasti kalau bahagia dibilang pasti bahagia. Sebelum atau sesudah menikah tetap bahagia gitu. Sesudah menikah pasti pasti bahagia. Oke. Pasti bahagia. Sebab kan kita yang pertama kita memiliki, akhirnya aku memilikimu. Oh iya, punya. Kalau kata lagu Naf dulu gitu kan. Ya. Akhirnya aku menemukanmu ya. Akhirnya aku menemukanmu ya. Nah, jadi pendamping hidup gitu kan, bahagia. Tapi di tengah kebahagiaan itu namanya orang berumah tangga itu pasti ada ini ya, seperti pepatah bilang, selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Namanya orang naik bahtera itu nggak selamanya mulus, pasti ada riak-riak kecil. Betul. Pasti ada gelombang-gelombang kecil, dan itu mungkin rumah tangga ya seperti itu. Dan uniknya adalah ketika kita berumah tangga memutuskan menikah ya, nah justru disitulah kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Karena kan kalau dulu pacaran kan manis-manis ya kan. Okay. Masih banyak yang tertutupi. Ya, ditutupi. Nah, ketika menikah, nah baru kesehariannya. Betul. Wah, ternyata pasanganku begini. Jangankan ini pengalaman nyata pribadi ya. Masalah tisu aja, buang tisu kita bisa selisih. Oh ya, hal yang sepele ya. Iya. Hal yang sepele itu bisa jadi kita bisa ambil kesimpulan begini, bahwa ya menikah itu bahagia, tetapi itu bukan berarti tidak ada permasalahan. Dan kalau kita mau bandingkan dengan ketika masih single, itu juga kita
berbahagia tetapi Iya, punya tetapi masalah. Jadi ada sebenarnya masalah. ya di tiap fase itu ada kebahagiaan. Betul. Tapi terkadang orang-orang tuh ya sudah punya konsep yang entah dipengaruhi dengan orang-orang lingkungan di sekitar atau jadi akhirnya ngebet mau nikah dan merasa di satu sisi yang single ya, tidak semua, tapi mungkin yang ada teman-teman yang single dan merasa aduh sayanya kok ada yang kurang dari saya. Jadi serasa hidup itu kayak tidak berbahagia ya. Tadi teman-teman kita bisa lihat di sini bahwa bicara tentang bahagia itu tidak bisa kita bilang oke ini single tidak bahagia, itu menikah yang bahagia, tidak, karena masing-masing punya pergumulan yang berbeda. Nah, tapi saya tahu begini, bahwa walaupun seorang itu single, ada yang orang bilang single tapi tetap produktif, dan itu yang perlu juga rekan-rekan crossover tahu, sehingga ketika dia dengan statusnya masih lajang, masih single, tapi itu tidak membuat dia jadi stres, depresi, seolah-olah yang harus dia kejar dalam hidup ini hanya menikah. Nah, ini mungkin Ci Desiani sendiri punya pengalaman atau punya apa ya, saran-saran gimana menjadi seorang single tapi tetap produktif ya dalam hidupnya, sehingga kemudian dia tahu hidupnya berkualitas. Gimana? Apa ya, kalau ngomong berkualitas atau mau menjadi suatu orang yang kualitas jadi mengisi waktu single kalau yang saya itu sebenarnya dari diri dalam diri sendiri, maukah kita untuk bergerak maju. Jadi gini, kalau buat saya dulu jadi pengalaman sendiri, daripada saya diem di rumah dan mikir yang enggak, karena saya cenderung orang mikir banget gitu loh, selalu apapun dipikir matang-matang, jadi nanti bisa yang seharusnya itu hal-hal yang kecil ntar akan jadi lebar dan akhirnya bikin kita terkadang down kan. Nah, itu kenapa saat saya pertama kali pelayanan yang benar-benar pelayanan itu di sekolah minggu ya Meh, itu saya pegang multimedia karena kan background komputer. Jadi setelah itu saya tahu saya harus gini nih gitu loh, daripada saya cuma di rumah. Awalnya gitu loh, awalnya cuma hanya untuk ngisi waktu luang supaya daripada mikir yang enggak gitu kan, saya pelayanan. Nah, ternyata Tuhan bukain tuh selama perjalanannya pelayanan itu, nih loh kamu gini nih, kamu gini. Jadi ya memang akhirnya lebih senang untuk banyak bergerak, lebih bikin sesuatu yang tantangan-tantangan untuk apain gitu loh, daripada cuma diem, karena akan jadi masuk inisiatif. Iya. Inisiatif. Nah, sometimes kan terkadang ada orang-orang yang hanya ya udahlah nggak mau lah, capek lah diri, ya. Itu yang buat saya tuh mikir kayaknya pertama buang-buang waktu juga, istilahnya kan kalau boleh dibilang secara ini hidup tuh hanya sekali, ngapain sih gitu loh. Jadi itulah ya, jadi apa yang disampaikan itu penting bagi kita ya. Jadi kita perlu mengisi diri kita jangan pasif ya. Usia makin bertambah terus kemudian kita kayaknya mikir aduh ini belum nikah, ini capek dan lain sebagainya. Teman-teman kita, rekan-rekan crossover, kita bisa mengisi hal positif dalam diri kita, membangun diri kita, bangun karir kita, banyak hal yang masih bisa kita capai di masa kita sendiri. Dan tentu kita juga percaya kalau kita menemukan orang yang siap berkomitmen, kita menemukan orang yang tepat, tentu di waktu yang tepat juga kita kemudian membangun satu bahtera rumah tangga itu ya. Jadi ini boleh penting sekali. Enggak? Gimana? Boleh. Juga gini, saat kita sendiri itu otomatis kan waktu kita banyak luang tuh, iya kan. Jadi kalau buat saya lebih, yuk kita explore bener-bener gitu loh. Setelah kita nikah, otomatis kan fokus kita beda lagi kan. Walaupun kita tidak mengurangi cinta kita sama Tuhan gitu loh, tapi lebih ke fokusnya dibedain aja nih. Beda dengan kita waktu single sama beda setelah menikah, bener nggak? Betul. Para pasangan ini. Jadi sebenarnya gini sih ya, kalau dibilang single bahagia nggak, married bahagia nggak, sebenarnya itu pilihan gitu. Betul. Ya kan? Kayak kita Mau rumah jadi tangga, orang single yang berbahagia? ya, atau single yang merana gitu. Galau. Merana, oke. Itu kan maksudnya kembali lagi ke pribadi kita sih sebenarnya. Jadi maksudnya gini, saat kita single pun kita bahagia dengan kebebasan kita kayak tadi Yuyu bilang kan, maksudnya kita single kita bahagia kok gitu loh. Sebelum saya menikah pun kami bahagia gitu lah. Setelah kami menikah pun ya kami bahagia, betul nggak? Amin. Ya Ya, maksudnya benar itu. ya maksudnya itu relatif sebenarnya bahagia itu. Makanya kayak tadi dibilang juga
jangan berserah gitu, jangan pasif. Kebahagiaan itu nggak datang dengan sendirinya. Betul. Oke. Kebahagiaan itu kita harus cari sendiri, Suami. bagaimana caranya kita bahagia, dan itu yang harus kita ambil Dan gitu. mungkin kita juga harus belajar di budaya kita untuk melatih telinga kita terhadap pressure-pressure dari Iya. luar tuh. Betul. Kan Kebal, sering kebal. kali kan kita sering dengar begini, udah umur berapa belum nikah gitu. Kamu sih banyak sering-sering milih sering. Nah, teman-teman rekan-rekan crossover, kita belajar bahwa itu tidak pernah menjadi standar kebahagiaan kita. Iya. Dan menikah pun ya, dari sudah disampaikan tadi oleh Coach Chandra Cimeme, sebenarnya itu bukan tujuan hidup kita ya, itu bukan sesuatu yang Tuhan, oh ini tujuan hidup kamu tuh hanya lahir jadi dewasa Beranak kemudian cucu, menikah. beranak Tidak, cucu. ada begitu banyak tujuan-tujuan yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita untuk kita genapi ya. Jadi rekan-rekan crossover, daripada bergalau ria dengan "Aduh, siapa jodoh saya, kok saya udah ini belum", ya mari kita bangun diri kita, perlengkapi diri kita bisa tetap jadi berkat walaupun kita single. Bagi yang sudah persiapan untuk menikah, lihat, kenali dengan baik pasangannya. Benar. Apakah dia cowok yang berkomitmen, apakah dia cewek yang berkomitmen, dan pastikan komitmennya dia itu cuma terhadap dirimu, jangan dia berkomitmen terhadap semua orang ya. Nah, pastikan alasan-alasan yang tepat untuk kita menikah, kita sudah siap secara mental, sudah siap secara finansial ya, kita sudah juga perlu itu ya. Jadi rekan-rekan itu juga perlu kita persiapkan dengan baik. Tidak hanya modal perasaan saja, kepengen nekat, menikah. Nah, nekat. itu namanya nekat, bukan Dan beriman. jangan Oke. menikah itu tujuannya untuk bahagia. Oke. Jangan. Jangan. Betul. Betul. Karena begini, memang setiap orang itu pengen bahagia. Tetapi kalau menikah tujuannya untuk berbahagia, Jadinya nanti kecewa. akan kecewa. Jadinya Ya, justru betul, kecewa. betul. Saya bukannya melemahkan teman-teman crossover yang mau menikah atau apa, Iya. karena pernikahan itu seumur hidup. Ya. Proses itu hari demi hari, tahun demi tahun, itu semuanya proses. Dan itu bahkan Bapak Ibu Gembala kita juga bilang kalau pemberkatan pernikahan kami pun masih Terus berproses. terus Ya. berproses. Karena pernikahan, apalagi pernikahan Kristen, kita tahu sekali untuk seumur Sesuatu hidup. yang betul-betul serius. Nah, tujuannya adalah kebahagiaan. Ketika aduh aku nggak cocok sama dia, pisah. Gampang, ya. Cari lagi ke toko yang lain ya kan. Ya. Nah, nggak seperti itu kuncinya sebenarnya. Nggak usah apa ya, nggak usah galau lah, nggak usah kepikiran wah ini udah deadline, udah umur Betul. sekian, Betul. ya kan. Apalagi terutama untuk teman-teman wanita, janganlah. Ya, udah siap panik nih, Iya. Lampu merah. Oke. Udah usia 35 siapa aja deh. Iya, ada yang bilang Jangan. seperti itu. Kalau kamu usia 20 ya, berarti jodoh kamu ada di tangan Tuhan. Iya. Tapi kalau kamu udah usia 30 ke atas, Tuhan udah lepas tangan kan. Gitu. ya, tapi kita percaya teman-teman, kita tetap bisa berbahagia single ataupun teman-teman yang menikah, kita bisa tetap produktif, dan lebih dari itu hidup kita bisa tetap kita pakai untuk memuliakan Tuhan, itu yang utama. Yes. Jadi rekan-rekan crossover bisa pahami ini ya, berhenti membuli rekan-rekan yang kalau nikahnya belum menikah nih, belum ada pasangannya ya. Tidak, karena dia single tapi dia bisa very happy, bahkan bisa lebih happy dari orang-orang yang belum siap untuk menikah tapi akhirnya dipaksakan menikah, dan terjadilah hal-hal yang justru tidak baik. Oke, ini yang bisa kita bagikan di Bukan Tontonan edisi kali ini. Ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang relationship, tapi tentu tidak akan cukup waktu kalau kita mau membahasnya semua di pertemuan kita kali ini. Karena itu di pertemuan berikut mungkin kita bisa bicarakan lagi hal-hal yang menarik tentang relationship. Terima kasih untuk Coach Chandra, Cimeme, Cidesiani yang sudah menjadi narasumber bagi kita saat ini. Dan setelah ini teman-teman ada worship dari crossover worship team, dan bersama dengan saudari Iren dan rekan-rekan, teman-teman bisa ikuti. God bless you. God bless you. Puji Tuhan, haleluya. Gimana diberkati dengan talk show hari ini? Amin, Ya, pastinya dong. saya percaya kita semua diberkati dengan talk show hari ini. Yes. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Biarlah pikiran hati kita benar-benar menyembah Dia. Haleluya.
Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, karena kami tahu Kau Allah yang sanggup. Kami punya Tuhan yang sama. Ku mau menyembah Engkau Tuhan, dan ku menyembahmu. Ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu dan ku menyembahmu. Ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu. Ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembahmu.
Terima kasih Tuhan. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Ku sadari, ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan senang hati, senang jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan senang hati, senang jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Dengan senang hati Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Dengan senang hati kami bernyanyi tentang kebesaran-Mu, tentang perbuatan-Mu. Dengan senang hati kami datang bersyukur buat anugerah-Mu yang mengampuni setiap dosa kami. Dengan senang hati kami memuji Engkau, karena kami sadari kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di hidup kami, Tuhan. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan senap hati, senap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan senap hati,
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan menyadari bahwa kasih-Mu besar di dalam hidup kami. Kasih-Mu besar melingkupi kehidupan kami. Kami tahu hidup kami ini penuh dengan dosa, tetapi oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk ada hari ini. Sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam kehidupan masa muda kami Tuhan, kami tahu jujur Tuhan, kadang kami tidak mampu menghadapi apa yang ada di depan kami. Kadang kami tidak mampu Tuhan menanggung setiap beban kami Tuhan. Tetapi kami mau jujur juga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami sadar kami punya Allah yang luar biasa. Engkau yang sanggup menolong kami di masa muda kami Tuhan. Ada pilihan-pilihan yang dihadapkan kepada kami Tuhan. Ada pilihan-pilihan yang mungkin begitu sulit yang Kau perhadapkan bagi kami, yang dunia tawarkan bagi kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang akan sanggup. Engkau yang sanggup menolong kami. Engkau yang sanggup membantu kami memilih yang terbaik. Setiap pilihan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam posisi apapun kami hari ini, dalam situasi apapun kami hari ini, Tuhan Engkau yang menolong. Memberkati teman-teman crossover Tuhan, yang dalam berpacaran, dalam tunangan, ataupun yang sedang mencari pasangan. Tuhan, kami berdoa biar anak-anak crossover menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Biar Tuhan Engkau Allah yang menolong mereka untuk sanggup memilih yang terbaik, sanggup melakukan yang terbaik, sanggup melakukan pilihan yang terbaik. Dan Engkau yang akan menuntun anak-anak-Mu Tuhan untuk ada di dalam rencana-Mu. Apapun pilihan mereka Tuhan, biar mereka tetap menyembah Engkau. Biar anak-anak Tuhan crossover boleh menyembah Engkau dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan hati apapun, tetap menyembah, memuji, menyembah Engkau, bernyanyi akan Engkau Tuhan, akan perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. To worship You I live, to worship You I live, to worship You I live, to worship You, to worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You I live, to worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You. To worship
kasih Tuhan, sebelum kita menutup acara bukan tontonan malam hari ini dengan doa, terlebih dahulu saya ingin berbagi. Kalau rekan-rekan masih ingat, kita pernah mendapatkan informasi mengenai apa itu pujian dan apa itu penyembahan. Saat itu saya katakan bahwa pujian dan penyembahan bukan bicara mengenai lagu cepat atau lagu lambat. Namun ada satu kebenaran lagi yang waktu itu saya masih belum sempat sampaikan, yaitu ketika kita mengatakan kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita menceritakan kebaikan Tuhan melalui nyanyian, melalui kata-kata yang dibuat dengan nada, making melody, kita buat nada. Tetapi kata penyembahan adalah bicara mengenai sekalipun Tuhan belum menolong kita, sekalipun kita ada dalam lembah bayang-bayang maut, kita tetap menyembah Tuhan. Itulah bicara tentang penyembahan. Jadi sesungguhnya pujian dan penyembahan tidak ada hubungannya dengan lagu cepat dan lagu lambat, tetapi pujian penyembahan bicara tentang ketika kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita berkata, Tuhan, sekalipun Engkau belum menolong aku, sekalipun keluargaku belum berubah, sekalipun pekerjaanku tetap seperti ini di masa-masa yang sukar, bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang sekalipun dirumahkan karena ada pandemi yang terjadi, tapi biarlah komitmen kita, aku tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus, aku tetap menyenangkan hati-Mu, aku tetap memuliakan Engkau, aku tetap bersyukur kepada-Mu, sekalipun di dalam api pun kami tetap menyembah-Mu. Kami tidak mau kehilangan keselamatan itu. Kami tetap mempercayai Engkau, bahwa Engkau Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang kami andalkan. Segala sesuatu bisa berlalu, segala sesuatu bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dan kiranya pengiringan kita kepada Tuhan pun tidak berubah. Kita tetap setia, kita tetap mengasihi Dia, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia berikan semuanya untuk saya dan saudara, supaya kita yang seharusnya binasa, namun kita diselamatkan. Itu sebabnya kalau kita tahu kebenaran ini, kita sadar hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan, hidup kita hanya untuk menyenangkan hati. Nanti dengan kasih Kristus, saya minta Kak Iren untuk berdoa menutup acara bukan tontonan malam hari. Terima kasih Tuhan. Kami mohon biar Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, anak-anak muda, setiap kami yang mendengar Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, membantu kami memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, kami tetap menyembah Engkau. Dalam kondisi apapun kami hari-hari ini, kami tetap mau memilih untuk memuji, menyembah Engkau, menyanyikan tentang kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami Tuhan, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami tetap hidup untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian kami semua. Biar anugerah Tuhan terus melimpah di dalam kami semua. Dalam hal yang apapun yang kami lakukan, biar Tuhan Engkau yang buat berhasil. Karena ada Engkau beserta dengan kami, karena ada Engkau beserta dengan kehidupan kami, menyertai kami, meneguhkan hidup kami, iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi memberkati semua yang mendengar, terlebih khusus crossover Tuhan. Biar Engkau Allah yang terus memberkati dengan kasih-Mu, rahmat-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini, bersyukur buat acara hari ini, memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan talk show, ujian penyembahan, dan yang mendengar semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.